Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu di channel saya. Oke, hari ini saya akan sedikit berbagi informasi kepada teman-teman semua. Nah, di antara teman-teman semua ini, siapa nih yang posisinya ingin jadi penulis atau posisinya sudah jadi penulis? Nah, ini saya akan memberikan sedikit informasi kepada teman-teman semua bahwasanya kalian yang posisinya ingin jadi penulis atau sudah jadi penulis, atau mungkin kalian yang posisinya itu jadi penulis pemula. Nah, ini saya menyarankan ada dua aplikasi yang berguna bagi seorang penulis, terutama kalian yang posisinya jadi penulis pemula. Nah, yang pertama nih, aku menyarankan kepada kalian, aplikasi yang pertama adalah PUEBI, Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Aplikasi ini sangat bermanfaat bagi kita yang posisinya jadi penulis, apalagi penulis pemula ya. Nah, ini kita masuk. Di sini ada yang pertama pemakaian huruf. Nah, di sini kita bisa belajar mengenai huruf abjad. Nah, seperti ini misalnya. Kapital A, non kapital A, nama A, pengucapan A. Nah, ini namanya huruf abjad. Lalu ada juga huruf vokal. Nah, seperti ini kita bisa mempelajarinya. Lalu ada juga huruf konsonan. Nah, seperti ini tampilannya kita bisa belajar. Terus ada juga huruf diftong. Nah, seperti ini sampai ke bawah. Ini untuk pemakaian huruf ya, banyak sekali yang bisa kita pelajari di sini. Nah, setelah itu penulisan kata. Ini yang nomor 2 dari atas. Kata dasar. Nah, ini kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak, saya pergi ke sekolah, buku itu sangat tebal. Nah, ini kita ketik selanjutnya. Wah, tampilannya banyak sekali di sini. Kita bisa belajar penulisan kata di sini. Lalu ada kata berimbuhan. Nah, ini juga banyak yang dapat kita pelajari, cukup banyak di sini ya. Ini masih ada selanjutnya lagi. Wah, masih banyak ini. Nah, terus setelah itu ada bentuk ulang. Ini banyak juga, ada gabungan kata, ada pemenggalan kata, ada kata depan, ada partikel, nah sampai ke bawah. Ini banyak juga hal-hal yang bisa kita pelajari. Nah, setelah penulisan kata, lalu ada pemakaian tanda baca. Nah, tanda titik, bagaimana menggunakan tanda titik yang benar seperti ini. Nah, kita bisa mempelajarinya ya, teman-teman bisa membuka aplikasinya. Lalu tanda koma. Nah, bagaimana cara menggunakan tanda koma yang baik dan benar. Lalu ada tanda titik koma. Seperti ini, pengertiannya cukup banyak. Contoh-contohnya juga ada di sini. Terus tanda titik 2. Nah, terus juga ada tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru. Banyak sekali teman-teman. Nah, setelah itu ada yang terakhir, yang keempat, yaitu penulisan unsur serapan. Nah, ini ini juga banyak yang bisa kita pelajari di sini. Nah, seperti kata mazhab. Nah, dari bahasa Arab tulisannya ini mazhab. Nah, ini mazhab kalau ditulis dalam Latinnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa mempelajarinya. Oke, ini untuk aplikasi yang pertama. Nah, aplikasi yang selanjutnya adalah KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini di sini kita akan melihat banyak fitur di sini ya. Kita tekan pojok kiri atas. Set. Nah, ini ada bahasa. Nah, di sini banyak sekali bahasa yang bisa kita pelajari teman-teman. Dari atas kita akan belajar bahasa daerah, misalnya bahasa Aceh. Nah, ini bahasa Aceh, misalnya kita ambil kata agok.
Nah, ini Kak Ago ini bagaimana, apa artinya? Ini untuk bahasa daerah. Nah, misalnya teman-teman mau mencari bahasa lain, bahasa daerah yang lain, bahasa Jawa misalnya. Nah, ini terus ada juga bahasa Asmat. Nah, ini juga ada bahasa Asmat. Lalu juga ada bahasa-bahasa internasional. Misalnya ini, nah, bahasa Arab. Nah, ini kita ambil contoh kata abi, artinya bapak. Nah, ini. Nah, sekarang coba kita cari yang bahasa Cina. Nah, ini ada bahasa Cina. Ini angpau. Nah, bentuk tidak baku, angpau lah seperti ini. Nah, di sini banyak bahasa-bahasa yang bisa kita pelajari teman-teman, entah itu bahasa daerah ataupun bahasa internasional. Setelah itu ada bagian bidang. Nah, di bawah bahasa ya, di bawah bahasa ada bidang. Bidang di sini misalnya ada administrasi dan kepegawaian. Ini misalnya berkas. Nah, bentuk tidak baku, barkas. Nah, seperti ini. Berkas itu artinya apa? Nah, ini dijelaskan. Nah, misalnya lagi angka kredit. Nah, seperti ini. Terus setelah itu di bagian bidang ini ada juga bidang agama, misalnya agama Buddha. Nah, misalnya Adi Buddha, ini artinya apa? Nah, Gongyo ini apa? Seperti itu. Terus enggak hanya Buddha, di sini Hindu, Islam, Katolik, Kristen ada semua. Misalnya yang Islam ini akidah misalnya. Bentuk tidak baku, akidah, kepercayaan dasar, keyakinan pokok, kata turunan, berakidah. Nah, seperti ini. Sini di bagian bidang ini banyak sekali. Ada administrasi, ada agama, ada anatomi, ada arsitektur, banyak sekali di dalam fitur bidang ini. Nah, selanjutnya ada kelas kata. Nah, kelas kata ini misalnya ada nomina, ada verba, ada adjektiva, ada promina, ada prefix, banyak sekali. Nah, ini teman-teman bisa men-scroll ke bawah, ini masih banyak sekali di sini. Ada juga pendidikan. Nah, ini bagian bidang. Setelah itu yang pertama tadi bahasa, kedua bidang, ketiga kelas kata. Nah, ini banyak juga, misalnya partikel, ada bentuk terikat. Nah, banyak sekali teman-teman. Yang selanjutnya adalah ragam. Nah, ragam ini di dalamnya ada banyak sekali. Ada abid, ada abai mana. Nah, ini artinya apa saja. Nah, di sini banyak sekali fiturnya di sini. Nah, setelah itu ada jenis. Nah, misalnya jenis kata dasar, jenis turunan, kata turunan, gabungan kata. Nah, misalnya ini abad keemasan, masa kegemilangan dalam kejayaan yang dialami suatu bangsa atau negara dalam sejarahnya. Zaman keemasan. Nah, zaman keemasan itu apa misalnya? Terus abad pertengahan misalnya. Kurun waktu sekitar tahun 500 sampai 1500 dalam sejarah peradaban atau kebudayaan Eropa Barat. Nah, ini banyak sekali fiturnya. Ini di dalam KBBI ada bahasa, ada bidang, ada kelas kata, ragam, dan juga jenis. Nah, itu tadi teman-teman, dua aplikasi yang saya sarankan buat kalian yang posisinya jadi penulis. Apalagi kalian yang posisinya jadi penulis pemula. Nah, kita dengan menggunakan dua aplikasi ini, kita bisa menemukan kata ataupun kalimat yang tepat dan benar sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu kita jadikan sebuah kalimat. Nah, jadi kita juga bisa tahu kapan penggunaan kata di, misalnya di ya, di itu kapan dipisah, kapan disambung, di mana, misalnya. Terus di perjalanan. Nah, dinya ini dipisah apa digandeng. Nah, nanti dengan menggunakan dua aplikasi ini kita bisa mempelajari kapan kata di itu dipisah ataupun digandeng. Nah,
Terus juga misalnya kata ke. Nah, ke ini kapan ke ini gandeng dan juga pisah. Kemana? Nah, ke-nya ini gandeng apa pisah. Nah, itu contoh-contohnya. Nanti dengan menggunakan dua aplikasi ini kita bisa belajar cara menggunakan kalimat yang baik dan benar, termasuk juga menggunakan titik dan koma. Nah, kapan harus titik dan kapan harus koma. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Bagi kalian yang posisinya jadi penulis, saya sarankan untuk mendownload dua aplikasi ini di Play Store. Bagi teman-teman yang ingin mendownload, linknya sudah saya siapkan di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih bagi kalian yang sudah mau menonton video saya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.